beruang. Jadi si budak ini, si kancil dan si beruang sering bersama. Sekali datang kera, kancil kawanku, coba kita bertanding. Oke. Apa pertandingan kita? Kau lihat ini pohon mangga, lihat kan tinggi, tanam buahnya. Yuk kita berlomba siapa yang bisa dapat buah mangga itu, dialah pemenangnya. 1, 2, 3, berlarilah si kancil ini. Baru sadar dia tak bisa dia memanjat. Akhirnya si monyet yang juara. Oke, kemudian si kancil mau balas dendam, kurang ajar si budak ini. Ayo kita tanding lagi. Apa? Kau anggar jago kau kan? Kau pasti kalah kali ini. Nyet. Pertandingan kita. Itu kau lihat bukit itu. Hari kita berlomba siapa pertama sampai ke puncak bukit itu, dialah juaranya. 1, 2, 3. Jelaslah si monyet kalah. Cobanya lari sekuat mungkin pun tak bisa dilawannya kancil. Dan akhirnya kancil di atas sana melompat-lompat. Mati kau. Kemarin kau buruhi aku, sekarang aku buruhi kau. Si beruang yang melihat, apain kalian gitu? Apa yang kalian buat? Ini ditipunya aku. Memanjat, mana bisa aku memanjat? Kau pun kau tipu aku. Mana bisa aku berlari? Kau berlari. Oke, kalau begitu pertandingan ketiga kita mulai. Itu sungai kecil ya. Sana ada pohon, ada buah. Sekarang siapa bisa pertama mengambil buah itu, tidak begitu tinggi tapi ambillah. Si beruang bertepuk 1, 2, 3. Larilah. Semuanya agak sulit menyeberang sungai kecil itu kan. Kalau si kancil sampai. Kemudian sadarlah si kancil, gak bisa aku memanjat, bodoh kali. Kemudian semuanya mengatakan, itulah kau, datanglah ke sini, aku yang manjat nanti. Tapi aku gak bisa menyeberang sungai. Oh iya ya. Nah, akhirnya si kancil pun datang, dibawanya lah si monyet ini di punggungnya, dan kemudian sampai di pohon, si monyet mengambil buah itu. Dan akhirnya si beruang bertepuk sekuat-kuatnya dan ketawa. Itulah kerjasama. Kalau satu persatu tak bisa, tapi kerjasama itu nyet, budat sama kancil, jadilah kalian harus kerjasama. Cobalah mereka. Pada hari ini para bapak dan ibu dan saudara sekalian, sebenarnya Lukas mulai menulis Injilnya ya. Lukas ini sangat menulis Injil karena dia memang kalau kita diajarkan dengan pengarang Matius, Markus, Yohanes, dia ini memang lebih intelektual. Matius pun sebenarnya intelektual, ya, pemungut juga dan lain. Tapi Lukas ini dokter, jadi dia bisa mendetail dan dia adalah murid Paulus atau rekan kerja Paulus yang untuk orang-orang yang tidak Yahudi, Yunani lah. Jadi kemudian dia ingin mengutarakan kepada orang-orang bagaimanakah Yesus sebenarnya mulai karyanya. Jadi tulisan yang pertama adalah tulisannya sendiri, baru kemudian masuk kepada peristiwa Yesus. Dan apa sebenarnya di sini? Dia terangkan sesudah pencobaan di gurun pasir itu, maka mulailah misi, visi dan misi dari Yesus yang kita laksanakan sampai sekarang, sampai selama-lamanya, sampai akhir zaman. Dan apa akhirnya diproklamirkan? Inilah proklamasi kan, atau pengumuman resmi dari Yesus itu dikatakannya tadi di bait Allah ya. Jadi tugas yang dikatakan ini karena semua dikatakan oleh Lukas tadi sesudah dicobai iblis dan seterusnya, maka Yesus akhirnya mulai di bait Allah, tapi yang dikutip memang pas untuk dirinya dari Yesaya. Jadi kalau gitu apa sebenarnya tugas, apa misi, visi dan misi
Kristus, dan itulah visi dan misi kita. Pertama, tadi dikatakan di sini, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Bisa miskin harta, bisa miskin kebahagiaan, miskin pengetahuan, dan seterusnya. Kemudian penglihatan bagi orang-orang buta secara fisik, buta secara rohani, bisa buta karena cemburu, bisa buta, dan seterusnya. Membebaskan orang-orang yang tertindas, memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah, inilah tugasnya, tahun rahmat. Tidak langsung dikatakan di sini, saya datang untuk membuat jalan tol, membangun ibu kota baru Nusantara, atau mendirikan sekolah SMA, SMP Cahaya dan Putri Cahaya dan lain-lain. Tidak ada dikatakan, tapi sangat luas. Tapi inilah rupanya tugas setiap kita, Bapak dan Ibu dan saudara sekalian, sebagai petugas atau yang meneruskan misi Kristus. Seperti tahun ini mungkin Keuskupan Agung Medan menekankan misinya keluarga sebagai panggilan, penekanan. Tetapi inilah sekali lagi kalau dikatakan itu memang berat juga ya. Bagaimana lah ini? Pertama, menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Sudah kita pun miskin, sama-sama miskin, baik pula kan. Kemudian pembebasan kepada orang tawanan. Aduh, sulit sekali. Kita sendiri pun tertawan. Mau kita bebaskan pula, kan bisa kita tarik semua itu kan, dan seterusnya. Tapi para bapak dan ibu, inilah rupanya ketika Yesus memproklamirkan misinya, inilah misi kita, dan itu memang dilaksanakan mulai dari dulu sampai sekarang. Tidak heran memang kalau umpamanya ini dikatakan ya, yang tertindas, atau dikatakan ini orang-orang buta, atau kepada orang-orang tawanan, dalam arti yang tadi saya katakan bukan hanya fisik ya. Memang kita mencoba membuat rumah sakit, membuat ini, tapi kemudian ada satu yang sangat diingatkan oleh Paulus, yaitu kesatuan misi itu. Bahaya itu kan. Kalau cerita-cerita ada itu kongregasi-kongregasi yang di bawah keuskupan, ada di bawah kepausan. Kalau yang di bawah keuskupan mulai membuka di keuskupan lain, sini mulai ngapain kan ke sana tanpa permisi kan. Banyak hal yang mulai, memang ya, ini kalian mengambil untung, kalian bangun di sana, yang di sini kalian tidak. Banyak lah. Kan? Dan lagi Caritas di Palembang, semua pastor, suster, siapapun yang berobat gratis sampai sekarang. Obat apapun itu, pokoknya asal biar merawati gratis. Lantas mulai orang bertanya, kenapa Elizabeth tidak? Bayar pula. Tapi kamar tidak dibayar. Lain lagi, mulailah masing-masing menonjolkan diri. Yayasan ini mulai menonjolkan diri, seakan-akan akhirnya tidak nampak kesatuan misi itu. Lingkungan pun bisa begitu. Oh, lingkungan sana begini, lingkungan sana begini. Atau keluarga pun bisa begitu. Keluarga ini begini. Akhirnya tidak lagi melihat bahwa semua sebenarnya kita satu tubuh. Dan itu yang diingatkan oleh Paulus. Pada masa Paulus sudah terjadi seperti itu. Jemaat yang satu, jemaat yang lain mulai mengatakan, aku paling berjasa. Aku murid Paulus, aku murid Petrus, aku murid Yohanes, aku semua mulai menonjolkan diri, Apollo dan seterusnya. Para bapak dan ibu dan saudara sekalian, memang kalau menyadari bahwa kita ini membawa misi yang seperti ini, yang benar juga. Kita sadari. Cuma bahwa kita kadang-kadang tidak menyadari ketika seorang ibu di rumah pun memasak atau menjaga anaknya,
sebenarnya itu sudah misi yang dikatakan oleh Yesus. Bukan harus pergi berkhotbah, bukan harus pergi ke asal ada dua di sana. Ada di pasar merah pergi dia, ada di pasar putih, ada pergi. Pokoknya saya suka-sukanya, akhirnya rumah tak dijaga. Bukan itu maksudnya. Yohanes ini kalau kerja di kantor, dia memang utusan Tuhan untuk membuka mata orang buta, untuk membebaskan orang tawanan. Ketika suster kita ini merawat atau di UGD darurat itu, ya, atau di sekolah sana kan, itu sebenarnya utusan, hanya maintain semua dia. Itu atas nama Yesus. Itu yang kadang-kadang kita tak sadari. Hebat dia, sudah menjadi uskup, dia menjadi dewan paroki, luar biasa. Memang boleh tugasnya. Tapi yang kecil-kecil ini, itulah sebenarnya tetap hebat dan tetap adalah yang disuruh oleh Kristus membawa misi. Tetapi kerjasama itulah seringkali malahan paroki dengan paroki, lingkungan dengan lingkungan, kongregasi dengan kongregasi, ordo dengan ordo. Kami pun ordo kapusin mulai, sona sarung barang tak. Orang itu sudah membuka sekolah yang kita bagaimana? Ya, media sudah mau tutup. Baiklah, gelisah kan? Kalah kita dibuat orang ini, kalah itu istilahnya kan. Mari kita bermisi. Kami pun pamannya kan sudah kustodi Sibolga, ada akhirnya mereka mengutus 2 orang misionaris ke Hongaria. Sekian orang itu sudah ke Hongaria, kita satu keranjang hanya sampai ke Papua. Udah emosi. Minggu yang lalu datanglah permintaan bahwa 2 orang saudara inginkan ke Yunani dan 2 orang ke Roma. Langsung semua bertemu. Bukan, ayo, molodang apa tahu tuh sih, semua mengusulkan. Kenapa? Supaya kita jangan kalah. Tidak dikatakan supaya kita menunjukkan kasih Kristus. Tidak. Supaya kita jangan kalah. Serang. Kemana-mana pun serang. Inilah yang kurang mungkin dalam diri kita. Ada memang membuka kantor yang cukup besar. Seorang pengusaha kan. Dan diambil orang-orang muda semua. Jago-jago. 30 orang. Berjalan perusahaan itu selama 1 tahun. Tapi enggak jelas. Yang ahli-ahli ini semua yang ditempatkan di cabang di sini tak pernah saling membagi informasi. Akhirnya perusahaan tidak berjalan dengan baik. Kumpullah mereka. Satu hari semua. Outbound lah mungkin ya, baru dimasukkan ke satu restoran. Dan hanya mereka restoran itu, meja-meja disingkirkan, dan ada di situ ratusan balon. Masuk kalian semua. Oke. Coba ini spidol, tulis nama kalian di balon itu, hanya namamu. Semua menulis. Oke, keluar. Kemudian terbangkanlah balon itu, di situ semua. Masuk lagi. Silakan ambil namamu masing-masing. Yang ada dalam balon, yang ada namamu. 5 jam tak ada dapat satu. Dilihatnya nama orangnya. Kemudian diusir lagi mereka. Gagal. Oke. Sekarang silakan ambil yang ada nama dan berikan kepada yang ada namanya di situ. Terus langsung dalam tempo 10 menit semua dapat. Ini kau punya, ini kau punya, ini kau punya. Itulah berbagi otot, kan? Kalian selama ini tak pernah berbagi. Yang kau punya kau ambil. Mana dapat namamu entah di mana itu. Ada ratusan balon. Sekarang sesudah kau, ini si Arifin. Arifin. Ini, dalam tempo 10 menit semua dapat. Para bapak dan ibu, inilah kurasa contoh ketika kita mewartakan kabar misi dan Kristus ini. Marilah kita kerjasama. Apapun tugas kita, hanya keyboard atau organis, hanya mutar-mutar televisi itu atau apapun, itu adalah misi Kristus. Marilah kita hanya nyanyi pun tadi, mazmur atau baca pun, itu adalah misi Kristus. Dan itulah yang dikatakan satu kesatuan membawa kita tahun rahmat Tuhan
adalah tahun di mana semua bekerja untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan pribadi. Amin.